Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya mau cerita sedikit nih tentang hewan-hewan yang katanya bisa bawa hoki. Tapi kadang kita lupa kalau mereka juga titipan Tuhan yang harus kita jaga. Leluhur kita dulu sering banget bilang kalau alam itu punya cara sendiri buat ngasih pertanda, termasuk lewat hewan di sekitar kita. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada kucing nongkrong di teras rumah, atau semut berbaris cantik di dapur, karena bisa jadi itu pertanda baik loh. Meskipun begitu, kita tetap harus ingat buat merawat mereka dengan sepenuh hati, bukan sekadar ngarepin rezeki doang. Zaman dulu, kakek nenek kita sering kasih petuah tentang menjaga relasi antara manusia dan alam, dan menurut mereka, setiap makhluk hidup punya aura khusus. Saya kadang mikir, jangan-jangan di era modern ini, kita terlalu sibuk sama gadget sampai lupa melihat tanda-tanda alam di sekitar rumah. Bener nggak sih, sedulur sedoyo? Kadang saya juga suka ketawa sendiri kalau ingat cerita masa kecil, waktu saya nangkep semut-semut di halaman buat dipindahin ke pot bunga karena takut mereka kebasahan kehujanan. Ternyata, tindakan kecil semacam itu bisa jadi bentuk kita menjaga keseimbangan antara manusia dan hewan. Menurut banyak cerita, hewan-hewan yang dipercaya bawa rezeki itu ada 7. Tapi sebenarnya di luar daftar 7 itu pun, banyak juga hewan lain yang bisa membawa kebaikan. Namun, yang paling populer dan sering diceritain sama orang tua kita adalah kucing, ikan koi, burung perkutut, tokek, ayam cemani, semut, dan kura-kura. Saya sendiri pernah dengar cerita kalau kucing itu penjaga energi positif, ikan koi lambang keberanian, dan burung perkutut katanya bisa narik rezeki. Tapi enggak usah buru-buru ya. Kita akan bahas semuanya pelan-pelan di bab-bab berikutnya. Sebelum itu, mari kita pahami dulu kenapa leluhur kita begitu yakin sama kekuatan hewan-hewan ini. Ada banyak alasan kenapa hewan-hewan ini disebut pembawa rezeki, dan salah satunya adalah karena perilaku mereka yang selaras dengan alam. Kucing misalnya, konon bisa mengusir energi negatif di rumah dengan seringnya mereka berpindah tempat dan mengendus area tertentu. Kemudian, ikan koi yang dikenal gagah berani menantang arus, dipercaya memicu semangat juang kita, supaya rezeki nggak mandek di tengah jalan. Sedangkan burung perkutut, suaranya yang khas konon memanggil kebahagiaan dan ketenangan hati. Bener nggak ya? Nah, semua hal inilah yang bikin kita penasaran dan pengen tahu lebih banyak soal rahasia mereka. Kesimpulannya, kearifan leluhur tentang hewan pembawa rezeki ini berakar dari kedekatan manusia dengan alam sejak zaman dulu kala. Mereka percaya bahwa setiap hewan punya energi yang bisa bikin kita lebih selaras sama semesta, asalkan kita tahu cara menjaga dan menghormatinya. Jadi, niat utama kita bukan cuma mau dapat rezeki besar sekarang, tapi juga belajar memahami tanda-tanda alam yang kadang sudah kita abaikan. Saya yakin kalau kita mulai sadar lagi sama kehadiran hewan di sekitar, rezeki itu bisa datang dengan cara-cara unik dan kadang lucu. Yuk, kita lanjut bahas hewan-hewan pembawa rezeki itu di bab berikutnya, biar makin seru. Kucing, simbol keberuntungan dan penjaga energi positif. Kucing sering banget kita temui di jalan, di rumah tetangga, atau tiba-tiba nongol di beranda sambil ngeong minta makan. Tapi siapa sangka mereka bisa jadi simbol hoki. Dulu saya sempat nggak percaya, tapi setelah merawat seekor kucing kampung, ada saja hal-hal baik yang datang tanpa diduga. Pernah suatu ketika saya dapat rezeki nomplok di saat paling butuh, dan kebetulan kucing saya yang bernama si Belang baru aja lahiran anak pertamanya. Wah, rasanya kayak dapat double kebahagiaan. Menurut cerita leluhur, kucing itu peka banget sama energi negatif. Makanya mereka suka tiba-tiba pindah tempat buat membersihkan aura ruangan. Kucing ini juga konon bisa jadi pengusir makhluk halus yang suka bikin rumah nggak nyaman. Serem juga ya mikirnya. Lalu kalau kata mbak saya, merawat kucing itu jangan sampai setengah hati. Karena mereka bakalan balas perhatian kita dengan ngusir penghalang rezeki. Saya sempat bingung, kok bisa kucing jadi pahlawan rezeki? Tapi kalau dipikir-pikir, energi positif yang kucing bawa memang bikin suasana rumah lebih adem dan membahagiakan. Dan kebahagiaan itu kan konon salah satu pintu rezeki. Ya kan? Tapi ingat juga, kucing itu kadang usil, suka mecahin vas bunga atau tiba-tiba kibasin ekor ke muka kita. Jadi sabar-sabar aja. Semua itu bagian dari keseruan merawat kucing. Apalagi kalau sambil niat baik untuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Jangan lupa soal makanannya. Karena kucing yang sehat pasti lebih aktif dan ceria,
yang nantinya nyebarin vibe positif ke seluruh rumah. Saya biasanya sih nggak repot nyiapin makanan mahal, cukup nasi dan ikan, tapi kadang suka tambahin suplemen kalau lagi ada rezeki lebih. Oh ya, jangan marahin kucing kalau dia bikin kesalahan. Karena mereka ngerti loh kalau kita lagi marah dan itu bisa bikin stres. Kalau kucing stres, bisa aja mereka pergi dari rumah. Dan kata orang tua zaman dulu, kalau kucing pindah rumah itu pertanda rezeki juga bisa ikut kabur. Wah, kita jadi rugi dua kali, kehilangan kucing kesayangan, dan kehilangan auranya yang positif. Menurut beberapa kepercayaan, warna bulu kucing juga punya pengaruh tersendiri. Kucing berbulu putih katanya lebih netral dan bawa ketenangan. Kucing hitam sering disebut misterius, tapi konon bisa usir energi jahat. Sedangkan kucing belang tiga atau calico dianggap paling hoki, karena bulu mereka melambangkan 3 unsur keberuntungan. Saya sendiri belum merhatiin betul, tapi beberapa teman saya punya kucing belang tiga dan bisnis mereka makin lancar. Entah itu kebetulan atau gimana. Kadang kita pun suka mikir, masa sih emang bener? Tapi ya, kepercayaan semacam ini sudah turun-temurun. Dan enggak ada salahnya menghormati. Intinya, kucing adalah sahabat yang enggak cuma imut, tapi juga dipercaya membawa keberuntungan buat pemiliknya. Dengan kasih sayang dan perawatan yang baik, mereka bisa jadi penyejuk hati dan penarik rezeki. Tapi jangan sampai kita merawat kucing hanya karena mau cari hoki, karena esensinya adalah kita belajar mencintai makhluk lain yang juga ciptaan Tuhan. Selain itu, membagi sedikit makanan untuk kucing liar di sekitar kita juga nggak ada ruginya kok. Malah mungkin itu yang bikin rezeki kita lancar. Ayo, sekarang kita lanjut bahas hewan berikutnya. Siapa tahu cocok buat dipelihara sama kamu. Ikan koi. Arti kemakmuran dan keberanian dalam kehidupan. Wah, kalau ngomongin ikan koi, pasti kebayang kolam cantik dengan air jernih dan pemandangan yang bikin hati seger, ya kan? Saya sering banget dengar cerita kalau ikan koi itu melambangkan kemakmuran, keberanian, dan nasib baik. Apalagi kalau dirawat di kolam depan rumah. Tapi awas loh, merawat ikan koi nggak semudah pelihara ikan cupang di toples. Kita perlu kolam dan perawatan khusus biar mereka nggak stres. Katanya, ikan koi yang warna-warni itu juga menghadirkan keceriaan. Bikin rumah kelihatan lebih hidup, dan tamu yang datang pun berasa betah. Dan, kalau tamu betah dan sering main ke rumah, siapa tahu aja pintu rezeki makin kebuka karena jalinan silaturahmi yang erat. Menurut beberapa orang, ikan koi itu juga simbol perjuangan, karena konon mereka sering berenang melawan arus sungai di habitat aslinya. Mbah buyut saya dulu bilang, kalau mau tegar menghadapi hidup, tirulah ikan koi yang nggak takut sama arus deras. Saya mikirnya, ya bener juga. Kadang kita ketemu masalah besar, tapi kita harus berani terus maju, kayak ikan koi yang nggak mundur walau arus deras menerjang. Nah, disitulah letak makna filosofi ikan koi. Katanya jika kita merawatnya, spirit kegigihan itu juga menular ke diri kita. Buat saya, ini bukan sekadar mitos, tapi memang motivasi untuk terus semangat menghadapi rintangan hidup. Ikan koi sering dihubungkan sama budaya Tionghoa dan Jepang, tapi di Jawa sendiri juga sudah banyak yang memelihara koi untuk alasan keberuntungan. Kadang saya mikir, apa betul rezeki itu bisa lebih lancar gara-gara ada ikan koi di rumah? Bisa jadi karena orang yang memelihara ikan biasanya punya kebiasaan positif seperti meditasi atau refleksi diri sambil ngeliatin ikan berenang. Katanya, kegiatan itu bikin pikiran tenang, dan pikiran yang tenang lebih mudah mendatangkan ide-ide baru, yang mungkin aja ngebuka pintu rezeki. Jadi buat teman-teman yang suka suasana adem, boleh banget coba pelihara koi. Ingat juga siapin kocek lebih buat kolamnya ya. Dari sisi feng shui, ikan koi dibilang dapat menyeimbangkan energi rumah, khususnya kalau ditempatkan di halaman atau bagian depan bangunan. Konon, jumlah ikan koi juga harus diperhatiin. Biasanya orang menyarankan memelihara 9 ekor, karena angka 9 dianggap melambangkan panjang umur dan kesempurnaan. Tapi kalau kolammu nggak cukup besar, pelihara 5 atau 3 ekor aja juga nggak masalah. Yang penting perawatannya serius. Sesekali kasih makanan khusus yang mengandung spirulina biar warna koi makin cerah. Tapi jangan kebanyakan juga ya, nanti airnya cepat keruh. Kalau air kolam kotor, nanti si koi malah stres dan bisa sakit. Sayang kan kalau sampai mati. Merawat ikan koi memang butuh komitmen. Tapi keindahan dan energi positif yang mereka bawa sepadan dengan usaha kita. Kalau ada orang berkomentar, ngapain repot-repot pelihara ikan emang bisa bikin kaya? Ya kita senyumin aja.
Karena sejatinya merawat hewan itu bagian dari memupuk rasa cinta pada makhluk hidup. Dan siapa tahu, di balik ketenangan itu, rezeki kita justru mengalir lebih lancar. Saya pribadi sih percaya, keberuntungan itu bisa datang ketika kita menebar cinta. Dan memelihara koi adalah salah satu caranya. Yuk kita lanjut ke hewan berikutnya yang juga populer banget di kalangan pecinta kearifan Jawa. Burung perkutut, sahabat raja yang menarik rezeki. Burung perkutut ini sudah tenar sejak zaman kerajaan. Konon para raja Jawa dulu senang memelihara burung ini sebagai simbol status dan penarik berkah. Katanya suara merdu perkutut bisa bikin hati adem dan kalau pemiliknya lagi bete, mendengar suaranya aja sudah bisa balikin mood. Saya jadi ingat cerita almarhum Mbah Kakung. Beliau dulu hobi banget memelihara perkutut sampai punya belasan. Tapi saya lupa tepatnya berapa. Mungkin lebih dari 15 ekor. Suatu kali Mbah Kakung bilang kalau burung perkutut punya suara sakral yang bisa memanggil rezeki, asal dirawat dengan ikhlas dan penuh sayang. Terus, beliau juga selalu nasihatin jangan sekali-kali menyiksa perkutut atau mengabaikan kesehatannya, karena itu sama aja nutup pintu rezeki kita sendiri. Perkutut dikenal dengan suara anggungan yang khas, makanya orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah manggung. Suara manggung ini dipercaya mampu memancarkan aura positif di lingkungan sekitar, bikin tetangga yang dengar juga ikut tenang. Tapi enggak semua perkutut suaranya sama. Ada yang manggungnya nyaring, ada yang lembut, dan ada juga yang agak samber. Jadi kita harus pinter-pinter milih. Tapi katanya untuk tujuan penarik rezeki, kita nggak perlu perkutut jenis kontes yang harganya bisa selangit. Cukup yang sehat dan rajin manggung aja. Kalau burungnya bahagia, dia akan sering manggung, dan itu konon bikin rezeki makin berdatangan. Saya pernah lihat teman yang memelihara perkutut di teras rumah. Dan katanya setiap kali burung itu bunyi, hati dia rasanya damai. Kata dia, kalau hati tenang, pikiran jernih, dan kalau pikiran jernih ide bagus bisa muncul kapan saja. Nah dari ide itulah rezeki bisa didapat. Logikanya, mungkin benar juga. Karena banyak dari kita yang kalau lagi stres malah nggak bisa mikir apa-apa, rezeki juga susah datang. Jadi, kalau burung perkutut bantu bikin kita tenang, otomatis produktivitas naik, dan peluang rezeki juga terbuka. Kurang lebih begitu. Mungkin inilah alasan kenapa burung perkutut disebut pembawa keberuntungan. Karena efek positifnya ke mental kita. Buat pemula, merawat perkutut nggak terlalu sulit, tapi perlu kesabaran. Kita harus rajin bersihin sangkar, kasih makan dan minum yang cukup, serta pastikan mereka dapat sinar matahari pagi yang cukup. Saya juga pernah dengar, kalau mau hubungan emosional yang kuat sama burung, kita bisa sesekali ngajak ngobrol. Walaupun burungnya nggak bales, setidaknya mereka merasakan atensi kita. Tapi jangan kaget kalau kadang perkutut bunyinya tengah malam, mungkin dia lagi seneng atau lagi lapar. Ya kita cek aja, jangan malah dimarahin. Dalam merawat hewan, rasa empati kita justru yang bikin energi rumah makin positif. Yang jelas, burung perkutut sudah lama dipercaya sebagai peliharaan raja, walaupun sekarang semua orang bisa memeliharanya. Mau itu penarik rezeki, penyejuk hati, atau cuma buat koleksi, yang penting rawatlah dengan baik dan penuh kasih. Nggak perlu mikir muluk-muluk, yang terpenting kita bisa menjaga keharmonisan antara manusia dan hewan sesuai pesan leluhur. Kalau katanya Mbah Putri saya, siapa yang sayang terhadap hewan, maka hewan pun ikut mendoakan kebaikan buat kita. Wah, saya jadi merinding kalau mikir doa hewan didengar Tuhan. Sekarang, yuk kita lanjut kenalan sama hewan berikutnya yang mungkin nggak terduga, tapi ternyata banyak dipercaya membawa hoki. Tokek, penjaga rumah dari energi negatif dan pembuka rezeki. Tokek. Mungkin kita sering dengar suara khas tokek di malam hari, dan kadang bikin kita kaget atau malah merinding. Ada yang bilang kalau tokek di rumah itu pertanda keberuntungan, tapi ada juga yang takut sama penampakannya yang mirip cicak besar. Saya sendiri sempat bingung, ini tokek kok suaranya nyaring banget kayak lagi manggil-manggil sesuatu. Tapi setelah saya baca beberapa cerita leluhur, ternyata mereka sering dikaitkan dengan nasib baik. Menurut kepercayaan lama, jumlah lengkingan suara tokek, misal 7 kali, 9 kali, bisa jadi pertanda tertentu, termasuk soal datangnya rezeki. Tapi ya, saya sendiri nggak hafal betul, karena nggak pernah hitungin berapa kali tokek manggil. Leluhur juga percaya kalau tokek itu bisa usir energi negatif atau gangguan makhluk halus, karena mereka peka sama perubahan suasana. Makanya, kadang kita lihat tokek suka menempel di dinding yang jarang terjamah.
Mungkin di situ ada hal-hal yang mereka rasakan nggak beres. Bagi yang paham soal metafisika Jawa, tokek dianggap kayak alarm spiritual di rumah. Kalau mereka ribut banget, bisa jadi ada kejadian besar yang bakal terjadi. Tapi ini kan kepercayaan turun-temurun. Jadi silakan dipercaya atau dianggap sekadar folklore aja. Yang penting kita selalu waspada dan menjaga sikap. Tokek memang nggak selalu muncul, tapi kalau sudah betah di satu rumah, konon rezeki pemilik rumah itu bisa lancar, asal nggak diusir, apalagi dibunuh. Menurut beberapa cerita, tokek juga cenderung setia sama tempat yang nyaman dan jarang diganggu orang. Jadi kalau di rumah kita ada tokek, biasanya mereka stay di situ cukup lama, dan itu pertanda rumah kita enak dihuni, baik buat manusia. Ada mitos bilang, kalau sampai tokek pindah rumah, berarti ada ketidakcocokan energi dan bisa berdampak kurang baik bagi si pemilik rumah. Wah, cukup bikin merinding juga ya, soalnya saya pernah dengar cerita seseorang yang tokeknya kabur, dan beberapa bulan kemudian dia kena masalah finansial. Tapi lagi-lagi, kita jangan serta-merta percaya. Cukup dijadikan pengingat supaya kita rajin jaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Buat yang penasaran, pengen mancing tokek datang, saya kurang yakin ada caranya. Karena tokek kan hewan liar yang datang dengan sendirinya. Malah kalau kita paksa nangkep terus dikurung di kandang, mereka bisa stres dan akhirnya nggak mau bunyi. Padahal suara tokek itulah yang dianggap sakral dan bisa membawa hoki. Kalau suatu saat kamu kedapatan tokek nongkrong di rumah, jangan langsung panik atau berusaha ngusir. Coba tenangin diri dulu dan amati. Siapa tahu, tokek itu justru jadi simbol keberuntungan. Plus kita dapat satpam alami. Yang doyan makan serangga pengganggu. Jadi, tokek memang unik dan penuh mitos. Tapi juga dipercaya membawa kebaikan bagi yang mempercayainya. Kalau sudah jodoh dengan rumah kita, mereka akan menetap dan sesekali ngoceh khas di malam hari. Semacam alarm spiritual. Kita cukup jaga kebersihan rumah. Pastikan enggak terlalu banyak semut atau kecoak yang bikin tokek betah. Dan jangan lupa hargai kehadiran mereka. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mereka juga pantas hidup damai dan bisa jadi sumber keberuntungan bagi kita. Baiklah, cukup tentang tokek. Mari kita lanjut ke hewan lainnya yang juga tak kalah mistis dan menarik. Ayam cemani. Misteri dan keajaiban dalam kehidupan ayam cemani dikenal dengan bulu, daging, bahkan tulang yang berwarna hitam legam, dan konon katanya langka dan bernilai mistis tinggi. Saya sendiri belum pernah punya, tapi pernah lihat langsung di peternakan kecil milik teman saya dan memang kelihatan agak menyeramkan tapi juga keren. Menurut kepercayaan Jawa, ayam cemani membawa aura kuat yang bisa menangkal bahaya atau niat jahat orang lain. Katanya, kalau dipelihara dengan benar, ayam cemani ini bisa bawa keberuntungan dan keselamatan bagi pemiliknya. Wah, kok jadi kayak jimat hidup ya. Tapi jangan dikira memelihara ayam cemani itu gampang, karena selain harganya yang relatif mahal, kita juga harus tahu caranya merawat agar ayam tetap sehat. Beberapa cerita bilang, ayam cemani sering dijadikan media dalam upacara adat atau ritual tertentu, karena dianggap punya kedekatan spiritual dengan alam gaib. Tapi tenang aja, enggak semua pemilik ayam cemani memakainya untuk hal mistis. Banyak juga yang sekadar tertarik sama keunikan warnanya. Saya pernah dengar kabar ada yang jual ayam cemani dengan harga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Kebayang nggak tuh? Kalau buat saya pribadi mungkin belum sanggup, tapi siapa tahu satu saat nanti rezeki kita cukup untuk punya seekor cemani sebagai peliharaan yang istimewa. Toh, kalau kita rawat dengan penuh kasih, siapa tahu efek positifnya bisa kita rasakan sehari-hari. Sebagian orang percaya, aura hitam ayam cemani justru menyerap energi negatif di sekitar rumah, sehingga penghuni rumah lebih terlindungi. Ada pula yang bilang, jika kita rutin menyapa ayam cemani setiap pagi, sambil memberi makan, kita seperti membangun hubungan batin yang bisa memperkuat tameng rezeki kita. Waduh, agak mistis juga ya. Tapi inilah kearifan leluhur yang kadang enggak masuk akal modern. Namun tetap dihormati. Saya sendiri senang mendengar cerita-cerita semacam ini karena menambah warna dalam kehidupan kita yang kadang membosankan. Mau percaya atau tidak, itu semua kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau kamu tertarik memelihara ayam cemani, jangan lupa siapkan kandang yang nyaman, tempat berteduh, dan pakan bergizi. Ayam ini memang nggak rewel soal makanan. Tapi kalau kita mau bulunya tetap bagus dan hitam mengilap, ya perlu suplemen atau jamu tradisional khusus unggas. Selain itu, kalau di siang hari panas banget, pastikan ada area teduh biar ayam nggak kepanasan.
Satu hal lagi, jangan segan ajak ngobrol ayammu, karena katanya ayam juga bisa merasakan emosi pemiliknya. Meski mereka nggak paham bahasa manusia. Kalau ayam cemani kita bahagia, siapa tahu rezeki pun ikut bahagia mendekat. Ya kan? Begitulah sedikit gambaran tentang ayam cemani, hewan unik yang membawa kesan misterius sekaligus istimewa. Dari cerita leluhur hingga pengalaman beberapa orang, kita bisa ambil hikmah bahwa merawat hewan bukan cuma perkara fisik, tapi juga soal energi dan niat baik. Apakah benar ayam cemani membawa hoki? Bisa iya, bisa tidak, tergantung kepercayaan kita. Tapi yang jelas ada banyak kisah orang yang merasakannya. Yang penting kita terus menjaga hewan peliharaan dengan penuh tanggung jawab. Karena semua makhluk berhak mendapat kasih sayang. Oke, kita lanjut lagi ke hewan kecil tapi punya makna yang besar. Siap-siap terkejut ya? Semut? Makhluk kecil dengan simbol kebersamaan dan kekayaan semut. Jangan anggap remeh ya, karena leluhur kita sering menegur. Jangan suka bunuh semut nanti rezeki seret. Mungkin terdengar aneh, tapi ternyata semut punya filosofi yang keren banget, yakni kerja keras dan gotong royong. Kita sering lihatkan gimana semut-semut itu berbaris rapi bawa makanan lebih besar dari tubuh mereka, tapi tetap semangat dan kompak. Nah, itulah simbol kebersamaan yang katanya bisa menular ke kehidupan manusia. Kalau kita mau belajar. Siapa tahu, dengan menghormati semut, kita juga diberi semangat pantang menyerah untuk mencari rezeki dan memperkuat persaudaraan. Ada juga mitos yang bilang, kalau rumah kita sering didatangi semut, itu tanda rezeki akan datang. Asalkan kita nggak mengusir mereka dengan cara kejam. Buat beberapa orang, tentu semut bisa jadi gangguan, apalagi kalau jumlahnya banyak dan suka merayap ke makanan. Tapi, mungkin kita bisa cari cara yang lebih ramah, seperti menjaga kebersihan, menyimpan makanan di tempat tertutup, tanpa harus membasmi semut sampai tuntas. Saya pernah melihat teman saya menaruh sisa nasi di piring kecil di pojok dapur. Tujuannya biar semut-semut makan di situ dan enggak menyerang makanan lain. Lucu juga kayak restoran khusus semut, tapi terbukti cukup efektif. Konon, semut merah sering dikaitkan dengan energi semangat, sedangkan semut hitam lebih dianggap simbol kesabaran dan ketabahan. Bener enggak? Saya juga enggak punya data ilmiah soal ini, tapi rasanya menarik kalau kita amati perilaku semut. Mereka seolah nggak kenal lelah dan selalu berhasil menemukan jalan meski dihalangi apapun. Jadi cocok banget jadi lambang ketangguhan. Boleh dibilang, kalau kita meniru kerja keras semut, rezeki mungkin lebih mudah didapat karena kita nggak gampang putus asa. Jadi daripada sebel lihat semut lalu membunuhnya, mending kita jadiin pelajaran hidup aja. Setuju? Di beberapa ritual adat Jawa, keberadaan semut kadang dianggap pertanda alam yang netral. Tapi kalau semut sudah menumpuk di sudut tertentu, bisa jadi semacam peringatan untuk pemilik rumah. Misalnya ada kebocoran pipa air, tumpahan gula, atau kondisi lembab yang nggak sehat, yang justru membantu kita sadar untuk segera memperbaikinya. Dengan kata lain, semut juga membantu kita menjaga kebersihan rumah, asal kita jeli membaca pesan mereka. Terdengar aneh, tapi kalau dipikir secara rasional, semut memang cenderung mencari area yang kotor atau manis, sehingga kita perlu rajin bebenah. Selain itu, kabarnya semut juga bisa dipertanda rezeki jika muncul di area tertentu. Tapi itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Buat saya pribadi, semut adalah guru kesabaran. Karena mereka kecil tapi kuat dan nggak pernah mengeluh. Kalau diperlakukan dengan bijak, mungkin alam semesta membalas dengan cara yang positif, termasuk lewat rezeki yang lancar. Kita nggak tahu persis bagaimana mekanismenya, tapi kearifan lokal ini sudah ada sejak dulu. Mungkin sudah banyak bukti-bukti kecil yang membenarkannya. Terlepas dari benar atau tidak, merawat dan menghargai semut bisa jadi latihan empati kita terhadap makhluk yang lebih lemah. Nah, sekarang kita beralih ke hewan selanjutnya yang juga punya simbol umur panjang dan kemakmuran. Siap-siap ya? Siap-siap ya. Kura-kura, lambang umur panjang dan kemakmuran. Kura-kura sering dikaitkan sama mitologi di berbagai budaya, termasuk budaya timur yang menempatkannya sebagai simbol umur panjang dan stabilitas. Kalau di Jawa sendiri, saya nggak banyak dengar cerita khusus, tapi ada beberapa kisah yang menyebutkan kura-kura sebagai penjaga keseimbangan karena geraknya yang lamban dan sikapnya yang santai. Mungkin kita bisa belajar sabar dari kura-kura, karena rezeki kadang butuh proses dan nggak datang instan. Saya sempat lihat orang yang melihara kura-kura di kolam kecil atau akuarium. Katanya setiap lihat kura-kura berenang pelan, dia jadi ingat kalau hidup itu harus tenang, nggak perlu tergesa-gesa.
Dan konon dari ketenangan itu, ide bagus dan keputusan bijak bisa muncul, membawa kesuksesan. Kura-kura dalam Feng Shui juga dianggap membawa energi positif, terutama kalau ditempatkan di arah tertentu. Misalnya di bagian belakang rumah atau area yang mewakili stabilitas. Ada yang percaya kalau kita letakkan kura-kura di pintu masuk, rezeki bisa menumpuk. Tapi saya kurang paham detailnya. Yang jelas, keharmonisan antara kura-kura dan lingkungan rumah itu bisa memberikan perasaan damai. Mungkin karena kura-kura nggak bikin ribut, mereka cenderung diam, makan, tidur, dan sesekali berenang. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Cocok banget buat orang yang pengen suasana hening tapi pengen punya hewan peliharaan. Merawat kura-kura butuh peralatan khusus. Paling tidak kita perlu tempat yang luas, air yang bersih, dan lampu UV kalau mau kesehatan mereka terjaga dengan baik. Terkadang kita juga perlu vitamin dan kalsium tambahan supaya cangkang mereka nggak rapuh, bener kan? Saya pernah lihat teman saya kasih makan sayuran, ikan kecil, dan pelet khusus kura-kura. Lumayan ribet, tapi dia seneng banget ngurusinya. Katanya, tiap kali ngeliat kura-kura, dia merasa diingatkan untuk jalan pelan, tapi pasti yang pada akhirnya membawa keberhasilan dalam bisnis online-nya. Kebetulan, bisnisnya makin lancar sejak dia punya kura-kura. Tapi dia juga ngaku rajin belajar dan update inovasi. Jadi ya rezeki itu mungkin gabungan usahanya sendiri dan suasana positif dari si kura-kura. Kura-kura juga simbol kebijaksanaan. Karena banyak cerita legendaris yang menggambarkan kura-kura bisa hidup ratusan tahun. Dalam budaya lain, mereka dipandang sebagai penopang dunia, menahan beban bumi di atas cangkang, yang berarti mereka begitu kuat dan sabar. Kita bisa mengadopsi filosofi itu untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, enggak gampang mengeluh dan tetap tegar menghadapi cobaan. Mbah Putri saya pernah bilang, ketenangan jiwa itu memanggil rezeki. Kayak kura-kura yang enggak ribut tapi tetap bisa hidup sampai tua. Ya, walaupun terdengar puitis, saya rasa ada benarnya juga. Jadi, kalau kamu tipe orang yang sabar dan suka kedamaian, pelihara kura-kura bisa banget jadi pilihan. Selain menghadirkan nuansa eksotis di rumah, mereka juga bisa jadi pengingat spiritual kalau rezeki itu enggak harus dikejar dengan terburu-buru. Kita cukup melangkah pasti, konsisten, dan terus berusaha sambil sesekali berdoa agar disertai keberuntungan. Kalaupun nggak percaya hal-hal semacam itu, setidaknya kura-kura bikin kita senyum setiap kali melihat mereka bersantai di sudut kolam. Lanjut yuk, kita akan bahas bagaimana cara menjaga keselarasan dengan hewan-hewan pembawa keberuntungan ini. Menjaga keselarasan dengan hewan-hewan pembawa keberuntungan. Ketujuh hewan yang kita bahas tadi, baik itu kucing, ikan koi, burung perkutut, tokek, ayam cemani, semut, dan kura-kura, semuanya punya peran unik dalam membawa energi positif. Tapi jangan lupa bahwa esensi utama merawat mereka adalah membangun kasih sayang dan tanggung jawab. Kita nggak bisa asal pelihara terus berharap, semoga rezeki gue nambah nih. Tapi nggak peduli sama kondisi kesehatan dan kenyamanan hewannya. Itu namanya egois dan malah bikin energi negatif menumpuk. Bener nggak? Kita juga perlu paham kebutuhan biologis masing-masing hewan, biar mereka betah dan menebarkan keberuntungan sesungguhnya. Saya ingat Mbah bilang, alam itu kayak cermin, kalau kita jahat sama dia akan bales. Tapi kalau kita sayang dan hormat, dia juga akan kasih balasan yang lebih besar. Artinya, saat kita merawat hewan-hewan ini dengan hati tulus, mereka jadi perantara alam untuk ngasih kita kebaikan, entah lewat rezeki, ketenangan batin, atau kesehatan. Tapi kalau kita pelihara cuma demi eksploitasi, biasanya malah nggak bertahan lama, hewannya sakit-sakitan atau kabur, dan rezeki kita pun ikut berantakan. Jadi penting banget menanamkan niat yang lurus sejak awal memelihara hewan. Selain merawat, ada juga tradisi Jawa yang menyarankan kita melakukan doa atau ritual sederhana, seperti mengucap syukur setiap kali memberi makan. Ini nggak wajib, tapi katanya bisa memperkuat ikatan batin antara pemilik dan hewan, serta menambah berkah. Saya sendiri kadang suka iseng bilang, Alhamdulillah, rezeki hari ini cukup buat makan kucingku, sambil ngasih makanan. Meski terkesan sepele, tapi itu bikin hati saya hangat, dan saya yakin kucing saya pun merasa senang. Siapa tahu, energi positif itu memancar ke semesta dan balik lagi dalam bentuk rezeki yang lain. Kalau kamu punya rumah dengan lahan yang terbatas, jangan dipaksakan memelihara hewan besar seperti ayam cemani atau kura-kura yang butuh tempat luas. Mungkin bisa pilih kucing atau semut. Semut kan datang sendiri. Tapi intinya kita adaptasi sama kondisi kita.
Yang penting, jangan sampai memaksakan diri memelihara hewan mahal demi gengsi, tapi nggak punya dana untuk perawatannya. Itu malah berujung stres, bukannya membawa keberuntungan, malahan jadi beban baru. Keselarasan dengan hewan-hewan ini berarti kita juga harus menjaga lingkungan rumah tetap bersih, rapi, dan nyaman. Energi positif akan lebih mudah mengalir ketika kita enggak dikelilingi sampah atau kebisingan yang berlebihan. Hewan pun merasa aman dan mereka akan tumbuh dengan sehat. Terakhir, jangan lupa untuk selalu introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar menyayangi makhluk ini, atau cuma sekadar mau untung? Nah, kalau sudah yakin niatnya baik, insya Allah rezeki dan keberuntungan akan datang dengan cara yang tak terduga. Banyak orang di luar sana punya cerita unik soal hewan pembawa rezeki. Dari yang awalnya skeptis sampai akhirnya percaya setelah ngalamin sendiri. Saya pernah dengar testimoni teman yang waktu itu baru merawat kucing. Tiba-tiba dia dapat tawaran kerja di tempat bergengsi, padahal sebelumnya dia menganggur cukup lama. Bisa aja itu kebetulan, tapi dia yakin bahwa kucingnya membawa aura positif yang bikin dia lebih semangat cari kerja. Dengar cerita begitu, saya cuma bisa senyum dan bersyukur, karena minimal niat baiknya merawat kucing menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mungkin ini salah satu contoh kecil dari banyak kejadian serupa di luar sana. Ada lagi cerita tentang orang yang hobi memelihara ikan koi. Dia pasang kolam mini di depan kantor miliknya. Dan tamu-tamu yang datang selalu kagum ngeliat ikan-ikan warna-warni. Ternyata banyak klien jadi betah berlama-lama dan usahanya pun meningkat pesat. Kok bisa ya? Mungkin aura seger dari kolam koi bikin orang rileks sehingga nego bisnis pun lancar dan rezeki masuk terus. Sekali lagi, kita boleh aja nyebut ini kebetulan, tapi kalau sudah berkali-kali terjadi, lama-lama kita juga mikir, wah, kayaknya memang ada pengaruhnya. Toh, semesta memang punya cara misterius buat ngasih sinyal-sinyal kebaikan. Buat yang pernah memelihara burung perkutut, enggak sedikit yang bilang mereka merasakan ketenangan luar biasa setiap pagi. Bunyi anggungan lembut burung itu serasa jadi alarm alami yang mengawali hari dengan penuh rasa syukur. Dan kalau hati kita udah damai dan bersyukur, biasanya pikiran pun jernih dan kerjaan lebih lancar. Saya rasa inilah esensi burung perkutut membawa rezeki. Bukan berarti duitnya jatuh dari langit, tapi kita dibimbing ke keadaan mental yang bagus buat meraih rezeki. Bener nggak sih, sedulur sedoyo? Yang penting, semua kesaksian ini jangan kita jadikan alasan untuk memelihara hewan dengan niat hanya ingin dapat untung. Jangan sampai ada yang berpikir, wah saya mau beli ayam cemani biar langsung kaya. Karena prinsipnya nggak sesederhana itu. Keberuntungan datang bersama usaha, doa, dan energi positif, di mana hewan-hewan ini berperan sebagai perantara atau pengingat. Kalaupun kita pelihara hewan-hewan ini tapi malas kerja, ya sama aja bohong. Enggak ada rezeki ajaib yang tiba-tiba muncul. Jadi, yuk jalani semua dengan seimbang. Dengan menutup bab ini, saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa alam semesta penuh kejutan dan makhluk-makhluk unik yang bisa jadi sumber inspirasi dan keberkahan. 7 hewan yang kita bahas tadi, dari kucing hingga kura-kura, semuanya punya keistimewaan masing-masing. Tergantung gimana kita merawat dan menghormati keberadaan mereka. Semoga kita bisa menjaga amanah merawat makhluk hidup ini dengan baik, dan semoga rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan selalu mengalir pada kita semua. Terima kasih sudah mengikuti cerita dan petuah ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maklum kadang saya kebanyakan cerita. Tetap semangat, jaga hubungan baik dengan sesama dan alam, dan selamat menemukan keberuntunganmu.